Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriza Zian Said, mahasiswa semester 3 dengan NIM 195104146 kelas F pemasaran. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan ibu dosen untuk memenuhi kebutuhan nilai ujian akhir semester. Pertanyaan pertama, bagaimana perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar dalam kurung nasional dan multinasional dengan perusahaan berskala kecil dalam kurung UMKM? Sebelum beranjak kepada perbedaan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem informasi. Menurut ahli yang pertama, menurut Gordon B. Davis 1991 menjelaskan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input atau memasukkan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi, dan mengeluarkan hasilnya. Selain itu, menurut Kertahadi 2007 menjelaskan bahwa sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai pengorganisasian operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses pengendalian pengambilan keputusan. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya sistem informasi adalah pendekatan terorganisasi untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen informasi sebuah perusahaan dari mulai perencanaan hingga pengambilan keputusan. Nah, apa sih manfaat dari sistem informasi? Nah, manfaatnya adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Nah, bicara penting atau tidak penting, atau seberapa penting sistem informasi ini, menurut saya itu sangat penting untuk perusahaan. Karena apa? Untuk kepentingan pemasaran ini juga sangat penting. Nah, perbedaannya penggunaan sistem informasi pada perusahaan besar dan kecil ini terletak pada penerapannya. Nah, perusahaan besar itu tentunya telah menggunakan sistem informasi yang modern dan kompleks. Sedangkan perusahaan kecil UMKM hanya menggunakan sistem informasi yang seadanya. Karena target pasar mereka juga berbeda. Kalau perusahaan yang besar dan multinasional itu kan sudah merambah ke pasar internasional. Jadi pendekatannya pun juga berbeda, kebutuhannya juga berbeda dengan perusahaan skala kecil UMKM yang hanya di lingkungan sekitar saja. Kita beranjak untuk pertanyaan selanjutnya. Ini disajikan pertanyaan, bagaimana cara Anda mengidentifikasi pesaing usaha Anda berdasarkan lingkungan pemasarannya dan persaingan pasar pada pasar online, marketplace, dan pasar offline, pasar konvensional, ruko, toko, retail, dan lain-lain. Nah, menurut saya dan menurut yang telah saya baca dari beberapa literatur menjelaskan bahwa cara mengidentifikasi pesaing usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali jenis produk yang ditawarkan pesaing. Nah, kita harus mengenali jenis produk yang ditawarkan pesaing untuk bisa membuat produk kita lebih kuat lagi. Dengan kita mengenali produk dari pesaing, maka kita akan paham bagaimana cara mengatasi dan menyaingi pesaing kita. Yang kedua, melihat besarnya pasar, market share yang dikuasai pesaing. Nah, untuk melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing dapat dilakukan melalui segmentasi pasar yang akan dimasuki. Nah, perusahaan harus
mengsegmentasi besarnya pasar dan market share masing-masing pesaing. Market share yang diketahui adalah untuk sekarang dan masa yang akan datang. Jadi bisa kita planning mulai dari sekarang dan untuk keberlangsungan dari usaha kita nanti. Yang ketiga selanjutnya adalah identifikasi peluang dan ancaman. Nah, dengan mengestimasi besarnya market share, akan kelihatan peluang yang ada dan serta ancaman yang mungkin timbul sekarang atau di masa akan datang. Nah, ancaman yang timbul sekarang harus kita minimalisir. Bagaimana cara kita melalui ancaman-ancaman tersebut dan keluar dari ancaman-ancaman tersebut, mengatasi. Bagaimana cara kita mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Nah, jika ada peluang, kita harus masuki peluang itu, harus memanfaatkan peluang itu, atau kalau bisa kita membuat peluang-peluang baru sehingga kita tetap eksis dan kita tetap bertahan. Terus yang ketiga, keempat adalah identifikasi keunggulan dan kelemahan. Nah, berarti memetakan, mencari tahu keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh pesaing. Nah, identifikasi keunggulan dan kelemahan pesaing ini dari berbagai bidang. Misalnya ya, kelengkapan produk, terus mutu, kemasan, harga, distribusi, lokasi, dan promosinya. Nah, itu seperti apa? Keunggulan mereka seperti apa? Nah, kelemahannya apa? Nah, keunggulan ini harus kita ungguli lagi, dan kelemahannya itu harus kita manfaatkan untuk mengalahkan atau membuat kita lebih kuat. Nah, jika ini marketnya online, nah kita cari tahu ini bagaimana untuk identifikasi dari market share tadi. Nah, itu kita lihat pasarnya tuh seberapa luas di online. Kan biasanya bisa dilihat dari paid promote. Nah, paid promote ini kan biasanya dia paid promote ke artis atau ke selebgram dari asalnya mana. Nah, jadi bisa diketahui dari itu seberapa luas cakupannya dia. Nah, seperti itu. Makanya kita harus bisa membuat yang lebih dari mereka seperti itu. Setelah kita mengetahui itu kan, dan kita bisa mempelajarinya, setelah itu kita bagaimana cara kita agar tidak kalah dari mereka seperti itu. Terus segmentasi pasar itu kita harus mengetahui banget, karena dengan begitu kita akan bisa berjalan dengan mudah. Nah, maksudnya dari pesaing itu tadi berjalannya kemana, nah kita bisa mengatasinya. Bagaimana caranya? Dari segmentasi pasar salah satunya. Menuju ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting? Sejauh mana kepentingan dari pembentukan segmentasi pasar dan target pasar? Nah, sebelum kita menuju ke pentingkah segmentasi pasar, maka kita harus mengetahui apa itu segmentasi pasar. Nah, menurut Casali 1998, segmentasi adalah proses pengkotak-kotakan pasar dalam kurung yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok tanda kutip potential customers yang memiliki kesamaan kebutuhan atau kesamaan karakter, yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Nah, segmentasi pasar dalam kurung segmenting merupakan tahap paling awal dalam perumusan strategi pemasaran. Nah, segmenting merupakan pengkategorian, pengklarifikasian, penggolongan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Kemudian membagi pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan pembeli dan kebutuhan, karakteristik atau perilakunya, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah usaha. Nah, mengapa? Nah, ini alasannya. Beberapa alasan. Karena beberapa alasan mengapa segmentasi pasar itu penting. Yang pertama, segmentasi pasar ini memungkinkan perusahaan lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen,
menjadi kotak-kotak tadi, maka dapat memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen yang mana yang akan dilayani dan dijadikan target. Selain itu, segmentasi memungkinkan perusahaan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peta kompetisi serta pembentukan posisi pasar bisnis perusahaan. Yang kedua, segmentasi merupakan dasar untuk komponen-komponen strategi yang disertai dengan pemilihan target market. Sehingga proses ini akan memberikan acuan dalam penetapan tahap selanjutnya. Yang ketiga, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda dari yang dilakukan oleh pesaing. Dari penjelasan ini kan bisa kita simpulkan bahwa segmentasi pasar ini sangat penting. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Ini diberikan sebuah studi kasus. Nah, kita disuruh untuk menjadi manajer marketing. Studi kasusnya saya bacakan. Bayu Prakoso adalah salah satu mahasiswa tingkat akhir yang kesibukannya selain mengerjakan skripsi serta revisi, dia juga memiliki kedai makanan di rumahnya. Nah, kedai ini didirikan oleh ayahnya dan dibangun sekitar 1 bulan yang lalu. Bayu merasa mampu untuk memasarkan dan membuat penjualan di kedai ini semakin meningkat. Namun, Bayu Prakoso masih bingung. Langkah awal apa yang harus dilakukan untuk memasarkan produknya? Menu yang ditawarkan juga masih terbilang sederhana, dalam kurung hanya berbasis ayam. Namun, Bayu yakin ini akan laris manis karena menu yang dibuat oleh ibunya adalah resep turun-menurun. Makanan ini sering dihidangkan pada saat hari raya Lebaran, tahun baru, karena pada hari itu semua keluarga Bayu berkumpul dan menunggu masakan ibunya ini. Nah, keinginan Bayu ini semakin diperkuat karena keluarga Bayu memiliki kandang ayam sendiri yang jumlahnya ayamnya ada puluhan. Oleh karena itu, terkadang ibunya menjual ayam-ayam tersebut pada tetangganya. Nah, ayam ternak oleh Bayu ini terjamin kualitas dagingnya karena ayah dan ibunya selalu rutin memberi makan, minum, dan vitamin pada ayam-ayam tersebut. Dari latar belakang itulah yang membuat Bayu untuk menjual masakan ibu berbasis ayam yang dijamin kelezatannya. Menu yang ditawarkan ada ayam panggang, oven. Satu ekornya 110.000, satu porsinya plus nasi 50.000. Ayam bakar madu, satu ekor 70.000, satu porsi plus nasi 35.000. Ayam bakar taliwang, satu ekor 65.000, satu porsi plus nasi 30.000. Ayam bakar kecap, satu ekor 60.000, satu porsi plus nasi 25.000. Nah, di sini saya diminta untuk menjadi manajer marketing dari Bayu. Nah, yang pertama, langkah apa yang saya lakukan dalam memasarkan produk kedai Bayu ini? Yang pertama, saya membuat analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan treatment mengenai usaha Bayu ini. Nah, strength, kekuatan dari usaha Bayu ini apa? Weakness, kelemahannya apa? Opportunity, peluangnya apa? Treatment, ancamannya apa? Strength, kualitas dari dagingnya terjamin karena ada pemberian pakan yang berkualitas dan pemberian vitamin yang terus, jadi terjamin. Kebersihannya pun juga terjamin. Terus rasanya juga turun temurun, resepnya itu turun temurun. Nah, itu termasuk ke strength. Weakness, kekurangannya apa? Ini masih terbatas di ayam. Yang ketiga, opportunity, peluangnya. Nah, ini peluangnya adalah dari resep turun-menurun tadi, jadi bisa menjadi ciri khas. Nah, treatmentnya apa? Jadi yang setelah mendahului dari perusahaan, dari kedai yang telah mendahului kita yang memiliki produk lebih lengkap, ini menjadi treatment kita. Nah, itu kita harus pikirkan agar kita bisa melangkah ke langkah yang selanjutnya, yaitu membuat konsep pemasaran. Yang kedua, buat branding produk. Nah, sebelum kita memasarkan produk kita harus membuat branding. Buat branding itu mulai dari nama, terus
filosofi dari nama itu, filosofi dari logo yang menggambarkan ke produk kita, dan penguatan brand kita sehingga brand tersebut dikenal oleh orang luas. Nah, seperti kita ketahui, apa bedanya kopi yang disajikan oleh Starbucks dan kopi yang tanpa logo Starbucks? Nah, dari perbedaan logonya saja ini bisa membuat harganya mahal. Nah, itu yang saya maksud penguatan brand. Nah, dari situ bisa ketika pengemasan baik dan brandnya sudah baik, maka harga juga akan bisa tinggi. Terus yang ketiga, memaksimalkan pemasaran. Dengan awal pemasaran, membuat promo grand opening untuk merambah pasar. Terus membuat brosur. Yang ketiga, membuat medsos kedai, bisa lewat WA bisnis, bisa lewat Facebook, grup Facebook dan sebagainya, bisa lewat Instagram, ataupun bisa bekerja sama dengan ojek online ataupun lainnya, franchise lainnya. Terus yang terakhir, menarik partisipasi masyarakat sekitar. Ini juga penting. Ada satu cerita dari Bob Sadino. Dia dulu menawarkan produknya yaitu telur ke tetangganya. Nah, dia sengaja, Bob Sadino ini sengaja menawarkan produk telurnya kepada tetangganya yang paling cerewet di daerahnya itu. Dan dia memberikan telurnya yang busuk. Nah, akhirnya kan pasti protes kan itu, mendatangi ke Bob Sadino. Nah, sama Bob Sadino akhirnya diganti satu telur yang busuk tadi diganti oleh beberapa kali lipat telur. Nah, dengan begitu kan orangnya cerewet. Nah, akhirnya dia menceritakan ke tetangga-tetangganya, kemarin saya beli di Bob Sadino, telur saya yang busuk cuma segini, digantinya segini. Nah, akhirnya kan itu membuat branding produk juga. Nah, sehingga para tetangga, partisipasinya masyarakat akhirnya bisa baik ke sana. Akhirnya bisa ke kita, marketingnya kita nggak perlu untuk marketing susah, mereka sudah datang sendiri dari satu orang tadi. Nah, itu bisa kita buat pelajaran untuk kita terapkan di produk kedai Bayu ini dengan kemasan yang berbeda lagi, yang kita modifikasi lagi. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen yang kedai Bayu sesuai sasaran. Nah, seperti yang dijelaskan dari yang pertanyaan sebelumnya, kita ulangi lagi bahwa segmentasi pasar menurut Kasali adalah proses mengkotak-kotakkan pasar dalam kurung pasar heterogen ke dalam kelompok-kelompok, dalam tanda kutip potential customers yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kesamaan karakter, yang memiliki respon yang sama dalam pembelanjaan uangnya. Nah, bagaimana cara segmentasi? Yang pertama, tentukan target pasar dari kedai Bayu. Nah, kita kan tahu tadi produk Bayu itu harganya relatif agak tinggi, jadi tidak cocok untuk ke kalangan mahasiswa dan pelajar. Nah, karena tidak cocok juga untuk dijual di daerah pedesaan karena harganya juga relatif agak mahal. Nah, saya menyarankan agar produk Bayu dijual di area perkotaan dan dengan target pasar masyarakat yang sudah berkeluarga. Yang selanjutnya, mengetahui masalah dan kebutuhan konsumen. Nah, masalah dan kebutuhan konsumen itu pasti masalah apa? Harganya yang relatif dan kebutuhannya apa? Rasa. Nah, dua ini harus bisa dipecahkan. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah dari konsumen. Dengan begitu kita akan tetap bertahan dan kita akan terus meningkat dari mulai kedai nanti bisa sampai ke restoran. Ini yang selanjutnya, mengetahui aktivitas atau perilaku konsumen. Nah, ini konsumen ini termasuk konsumen yang seperti apa? Konsumen yang maksudnya daerah tersebut, daerah kota itu kan termasuk konsumennya high class. Jadi kalau desa kan nggak mungkin menjualkan harga ayam dengan harga segitu. Nah, makanya saya menyarankan di kota karena perilaku konsumen yang konsumtif di kota. Nah, pelajari siklusnya. Ini bagaimana siklusnya? Apakah tetap stabil atau
terus menerus atau cuman waktu event-event tertentu saja. Nah, ini harus kita pelajari sehingga nanti kita bisa terus menjalankan usaha kita. Dan selanjutnya menentukan strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini bagaimana menggunakan, entah itu lewat medsos, entah itu langsung, entah itu face to face dan lain sebagainya, kita harus menentukannya. Terus setelah itu, setelah semuanya berjalan, kita harus evaluasi. Nah, evaluasi ini harus dilakukan untuk terus menunjang mutu dari kedai kita. Terus yang terakhir, apa dan bagaimana saran untuk Bayu menjalankan kedai ini ke depannya? Menurut saya, melihat harga yang ditawarkan dari produk yang dimiliki oleh Bayu, harganya cukup fantastis, sehingga kurang cocok untuk dipasarkan di kalangan mahasiswa dan pelajar. Kan harganya tadi seperti itu. Nah, sehingga lebih baik dipasarkan di daerah kota dengan target masyarakat yang berkeluarga. Terus agar kepercayaan konsumen kepada Bayu tetap stabil atau bahkan meningkat, maka Bayu harus tetap menjaga kualitas dari produk yang ia jual. Dia juga harus bisa menjaga nama brandnya juga. Selain menjaga kualitas, dia juga harus bisa menjaga nama baik brandnya, sehingga kualitas dan sehingga tetap stabil atau bahkan terus meningkat prospeknya. Jika Bayu ingin merambah pasar mahasiswa atau pasar yang lebih luas, maka Bayu harus membuat konsep yang lebih setara lah dengan kantong mahasiswa. Maksudnya kualitas yang setara dengan harga kantong mahasiswa, dengan rasa yang tetap baik dan ciri khas dari kedai ini masih terbawa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada satu pepatah Arab mengatakan undur makola walatang dur mankola. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.